Man of the match, Real Sociedad versus Manchester United, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes layak terpilih menjadi pemain terbaik dalam laga leg pertama 32 besar Liga Eropa 2020-2021 antara Real Sociedad versus Manchester United, Jumat 19 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. United memenangi laga ini dengan skor 4-0. Fernandes menjadi bintang kemenangan Setan Merah dengan memborong 2 gol. Sedangkan 2 gol lainnya masing-masing dicetak oleh Marcus Rashford dan Daniel James. Berkat hasil ini, Manchester United pun melangkahkan satu kaki mereka di babak 16 besar. Meski demikian, masih ada leg kedua yang bakal digelar pada pekan depan. Tak cuma mencetak 2 gol, Fernandes juga tampil impresif dengan melepas 3 umpan kunci dari 34 umpan akurat yang ia kirimkan dalam laga ini. Selain itu, Fernandes juga tercatat melepas 3 tembakan, seluruhnya tepat sasaran. Pemain 26 tahun itu juga satu kali melakukan dribble sukses. Fernandes juga impresif ketika membantu timnya ketika menghentikan serangan lawan dengan 3 kali melakukan tackle dan sekali memenangi duel udara. Pemain terbaik Manchester United di laga ini jatuh pada sosok Bruno Fernandes. Sempat kurang terlihat di awal pertandingan, Fernandes sukses membuka keunggulan MU di laga ini, memanfaatkan umpan Rashford. Pemain asal Portugal itu menggandakan kedudukan berkat umpan Daniel James. Huskers mencatat, ia juga melepaskan 3 umpan kunci di laga ini, sehingga ia layak mendapatkan nilai yang bagus. Tak cuma pelengkap saja, Amad Diallo jalani debut manis bersama Manchester United di Liga Eropa. Hasil Liga Eropa pada laga Real Sociedad versus Manchester United menyisakan cerita manis yang dialami Amad Diallo. Pemain berusia 18 tahun itu menjalani debut impiannya dengan jersey Manchester United. Amad Diallo resmi melakukan debut setelah dimasukkan oleh pelatih Ole Gunnar Solskjaer pada menit ke-82. Ia tampil selama sekira 13 menit bagi Manchester United dalam laga Liga Eropa ini. Meski relatif singkat, penampilan Amad Diallo bisa dibilang cukup impresif. Dikutip dari Squawka, Diallo mencatatkan 3 kali take-ons setelah masuk di menit ke-82. Catatan 3 take-ons itu menjadi yang terbanyak yang dilakukan pemain dari kedua tim selama babak kedua berlangsung. Hal itu seakan memberi gambaran singkat tentang kualitas seperti apa yang bisa diberikan sang pemain kepada Manchester United di masa mendatang. Pemain bernomor punggung 19 itu bisa saja menjadi punggawa penting Manchester United bila kemampuannya terus diasah. Tim asuhan Ole Gunnar Solskjaer sendiri berhasil mengandaskan perlawanan Real Sociedad dengan skor telak 0-4. Ole Gunnar Solskjaer pun girang dengan hasil yang didapat oleh anak buahnya ini. Menurutnya, Setan Merah bermain baik dalam laga ini dan memperoleh hasil yang sesuai. Kami mencetak beberapa gol jempolan dan memainkan sepak bola yang indah, ungkap Solskjaer dikutip dari laman BBC. Kami pantas untuk menang, tetapi mungkin tidak dengan 4 gol. Pada laga seperti ini, ketika kami bisa menemukan celah kosong, kami bisa menjadi tim yang berbahaya, sambungnya. Namun mereka meninggalkan celah selama melakukan itu dan kami bisa memanfaatkannya. Lanjutnya, Manchester United akan melakoni laga leg kedua melawan Real Sociedad pada 25 Februari 2021 mendatang. Pertandingan itu masih dijadwalkan bakal digelar di Inggris. Gacor di kompetisi Eropa, Marcus Rashford dekati rekor legenda MU, Sir Bobby Charlton. Marcus Rashford mendekati rekor milik legenda Manchester United, Sir Bobby Charlton. Usai mencetak 1 gol ke gawang Real Sociedad, Jumat 19 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. 1 gol Rashford ini melengkapi 2 gol yang dicetak Bruno Fernandes. Berkat hasil ini, Manchester United pun melangkahkan satu kaki mereka di babak 16 besar Liga Eropa. Meski demikian, masih ada leg kedua yang bakal digelar pada pekan depan. Gol ke gawang Sociedad menjadi gol ke-7 yang dicetak Rashford di pentas Eropa musim ini. Sebelumnya, ia mencetak 6 gol di babak penyisihan grup Liga Champions. Menukil catatan 7 gol ini merupakan yang terbanyak diciptakan oleh pemain Inggris di pentas Eropa sejak 8 gol Bobby Charlton pada ajang Fair Cup musim 1964-1965 silam.
Secara keseluruhan hanya Erling Haaland yang mencetak gol lebih banyak ketimbang Rashford di pentas Eropa musim ini. Sejauh ini bomber Borussia Dortmund itu sudah menciptakan 8 gol. Rashford kini tercatat sudah mencetak 89 gol bagi Manchester United di semua kompetisi. Jumlah itu dicetak Rashford dalam total 251 pertandingan. Catatan 89 gol Rashford masih cukup jauh dari rekor pencetak gol terbanyak Manchester United yang hingga kini dipegang Wayne Rooney dengan 253 gol. Meski demikian, dengan usia yang baru menginjak 23 tahun, Rashford memiliki kesempatan sangat terbuka untuk terus menambah pundi-pundi golnya bagi Manchester United. Kembali ke performa terbaik, attack quicker, identitas cara bermain Manchester United. Manchester United tampil sangat bagus ketika berjumpa Real Sociedad. Sang manajer Ole Gunnar Solskjaer menyebut United telah kembali ke jati dirinya, yakni attack quicker. 2 dari 4 gol United dicetak Bruno Fernandes, sedangkan 2 gol lainnya dicetak Marcus Rashford dan Daniel James. Hasil ini membuat dalam situasi yang sangat diuntungkan, leg kedua akan digelar di Old Trafford. United hanya butuh hasil imbang atau kalah dengan selisih 3 gol untuk lolos ke babak 16 besar. Manchester United mencetak gol dari serangan-serangan cepat. Gol Marcus Rashford dan Daniel James ke gawang Sociedad adalah contohnya. United langsung mengalirkan bola ke depan saat melihat celah, tanpa banyak melakukan sentuhan. Solskjaer menyebut skema ini dengan istilah attack quicker, atau menyerang dengan cepat. Kami sudah bicara tentang ini sebelum laga bahwa kami harus kembali pada jati diri. Bukan hanya lebih direct, tapi attack quicker, ucap Solskjaer dikutip dari situs resmi Manchester United. Lihat di mana peluang, dan kami ini adalah laga tandang. Bahkan jika terjadi di tempat netral, kami tahu bahwa mencetak gol punya arti yang sangat penting, kata Solskjaer. Jadi mengapa tidak mengambil resiko menyerang, ambil resiko bola dari belakang? Kami tahu mereka punya highline dan tidak punya kecepatan seperti Rashford dan James. Kami menyerang ruang itu, papar Solskjaer. Manchester United punya banyak pemain cepat di lini depan. Selain James dan Rashford, ada Mason Greenwood dan Anthony Martial. Hanya saja keberadaan mereka tidak selalu menjamin skema bermain United berjalan dengan baik. Kami hanya ingin kembali di diri kami sendiri. Beberapa minggu terakhir, saya tidak tahu bagaimana Anda mengatakannya dalam bahasa Inggris, tapi itu staccato, stop start. Dan kami belum benar-benar tampil, kata Solskjaer. Ini tentang menemukan jati diri sendiri, menjadi positif, punya keberanian, dan berlari sampai Anda harus keluar, tutup Solskjaer. MU naksir pemain AC Milan. Dikabarkan ingin menambah striker musim depan. Salah satu yang diincar adalah ex pemain AC Milan Andre Silva yang kini main di Eintracht Frankfurt. Meski saat ini sukses berada di 3 besar Liga Inggris, manajer MU Ole Gunnar Solskjaer kurang puas dengan skuadnya. Lini depan juga bakal dirombak musim depan. MU dikabarkan akan mendatangkan striker baru. Pasalnya Anthony Martial kurang tajam musim ini, sedangkan Odion Ighalo baru saja pergi karena tak dipermanenkan. Setan Merah praktis cuma punya 2 penyerang murni, Martial dan Edinson Cavani. Marcus Rashford dan Mason Greenwood lebih sering ditempatkan di sayap. Awalnya Erling Haaland dari Borussia Dortmund yang dibidik, namun sangat sulit mendapatkan Haaland. Harganya mahal dan banyak klub besar yang berminat. Menurut Sky Jerman, MU kini mengidentifikasikan Silva sebagai kandidat yang paling mungkin direkrut. Harganya bisa setengah dari Haaland. Silva seolah terlahir kembali di Frankfurt setelah gagal total di AC Milan. Dia membuat 19 gol dari 22 penampilan bersama Frankfurt musim ini. Silva baru dipermanenkan musim panas lalu. Pemain Portugal itu juga diyakini takkan kesulitan beradaptasi di MU karena sudah mengenal baik gelandang serang Bruno Fernandes. Keduanya bermain bersama di timnas Portugal. Harga Silva diperkirakan berkisar 40 hingga 50 juta euro. Kontrak pemuda 25 tahun itu bersama Frankfurt masih berlangsung sampai Juni 2023.